saya perhatikan ibu-ibu yang di NICU itu modelnya hampir sama lah. Ibu-ibu yang kuat. Oke. Sekarang Omar umurnya udah 5 bulan. Ya, 5 bulan lebih dikit. Apa sekarang yang sedang dikejar oleh Omar? Kepandaian apa yang sedang dikejar, yang diminta oleh dokter? Omar harus ini, mencapai target ini, itu ini. Berguling dari telentang ke tengkurap, terus ke telentang lagi, terus bisa ngenyot. Itu yang paling susah tuh, bisa ngenyot. Lupa dia. Bersyukurlah teman-teman kalau anaknya udah ngenyot dengan sendirinya. Karena banyak anak-anak yang ngenyot aja pakai terapi. Dan terapi itu nggak murah. Ada juga di grup ini. Oh ya, Umur sempat cerita ini ya, waktu itu ikut komunitas Cornelia Delang ya. Jadi salah satu yang menguatkan teman-teman apabila anaknya kenapa-napa mengikuti komunitas masing-masing penyakit yang itu atau kelainan bawaannya gitu. Iya, kayak Bunda Rapisa dia ikut komunitas Sumbing. Oh, Sumbing. Ya, di situ saling menguatkan lah semuanya gitu. Cerita dong yang di grup komunitas Cornelia Delang. Saya ikut komunitas Laryngomalacia. Nah, kalau komunitas Cornelia Delang ada cerita apa tuh di komunitas itu? Satu kisah yang teringat terus. Yang teringat terus itu pertama saya browsing, ada nggak sih di orang Indonesia, katanya langka ya, orang Indonesia yang usianya sudah ibarat untuk patokan buat saya ini usianya sampai berapa sih gitu ya. Ketemu ada. Di IG kakak Sean, saya ikutin terus, saya follow dia gitu kan, saya DM bundanya. Masya Allah, umur berapa itu? 22 tahun. Wow. Tapi belum lama meninggal. Itu saya kayaknya walaupun nggak pernah ketemu, di sini tuh berasa banget karena orang pertama yang saya ambil motivasinya dari dia itu gitu. Hebat. Anak spesial tuh mengajarkan ketegaran, kesabaran, apalagi banyak dah pokoknya. Jadi belajar dari mengajarkan kesabaran, ketegaran, ketangguhan. Pokoknya ke. Masya Allah. Iya. Pas saya di-invite di grup ada dia. Masya Allah. Ada. Jadi di Indonesia ada berapa di grup itu yang komunitas sindrom Cornelia? Bertambah terus. Terakhir berapa Ada waktu saya masuk masih 60. Ada 60 orang yang ikut komunitas itu di Indonesia. 65-an lah gitu. Yang kasihan mungkin yang di pelosok dengan fasilitas medis yang kurang itu. Bahkan ada yang terdeteksi di usia 2 tahun. Baru terdeteksi, baru tahu kalau anaknya Cornelia Delang gitu. Jadi faktor tinggalnya di daerah ya, minim fasilitas kedokterannya. Karena memang saya sudah dipahitin sama dokter dari awal masuk NICU. Iya. Di gini, Bu, nanti Omar itu akan bertemu dengan hampir semua disiplin ilmu kedokteran. Ya itu tadi komunitas saya jadi teringat saya punya teman anaknya leukemia, waktu kecil leukemia kemudian sembuh kemudian leukemia lagi, umur 7 tahun apa 8 tahun tapi sekarang udah nggak ada anaknya. Jadi saya sempat datang ke situ teman-teman sekalian, jadi saya sempat jenguk anak itu di RSCM leukemia. Jadi anak-anak leukemia yang demam dikumpulin di satu ruangan. Leukemia demam dikumpulin di satu ruangan. Saya jenguk nih anak teman saya ini, saya jenguk. Ini anak masih ada nih, ada berapa anak gitu. Terus saya jenguk akhirnya satu persatu tuh, satu persatu gitu. Kan ibunya bilang, mau ke sini dong, ngobrol, doa apa segala macam. Ya udah jengukin satu-satu, satu bangsa, satu. Sekarang semuanya nggak ada. Semuanya itu udah nggak ada. Jadi ibunya cerita di komunitas itu satu persatu nggak ada kan. Terus ibunya bilang, wah anak saya bertahan nih. Ternyata anaknya itu yang terakhir di grup itu, gitu. Wah Allah. Gitu, jadi aduh istilah gitu. Jadi kayak gitu deh. Jadi macam-macam cerita. Di Cornelia Delang juga banyak yang nggak bisa bertahan ya, karena kan dia komplikasi pernapasan paling banyak, dia saraf pencernaan. Jadi kalau tidak buru-buru ditindak, ya akhirnya berpulang gitu. Karena saya pernah ngikutin dari dia baru batuk-batuk, di share videonya terus ya, anak saya kenapa ya, terus dia sesak, akhirnya sampai
dibawa IGD sampai beritanya besok sudah berpulang, itu kita nyes banget ya, ikut merasain gitu. Terakhir apa nih harapan Omar? Ini kan doa dari teman-teman, saya selalu percaya sih bahwa salah satu, alhamdulillah pelan-pelan Sulaiman ketemu yang ini dan pelan-pelan ada jalan gitu, itu salah satunya karena berkat doa dari teman-teman di luar sana yang mungkin kita nggak kenal secara personal, tapi doa-doa itu yang tulus daripada teman-teman, dan juga banyak kisah-kisah teman-teman yang juga punya kisah yang serupa biasanya gitu. Mungkin ada harapan atau doa yang pengen sampaikan? Doa mah banyak, harapan banyak. Apa tuh harapan dan minta doa mungkin sama teman-teman? Kalau harapan tuh pengen banget ada wadah, itu yang saya pernah bilang, ada wadah di Indonesia itu yang menaungi penyakit-penyakit kelainan. Jadi penyakit langka. Ya, penyakit langka, rare disease ya. Itu satu atap. Jadi nggak pusing ke sana kemari, ke sana kemari. Jadi kalau bisa ya gratis gitu kan. Maksudnya ada foundationnya. Jadi karena rare disease itu memang membutuhkan semua disiplin ilmu kedokteran. Jadi biar setiap orang tua yang melahirkan anak dengan rare disease itu langsung tenang, satu atap, nggak kemana-mana, semuanya diobservasi di situ, solusinya di situ. Ya soal soal hasil itu belakangan, yang penting menghilangkan rasa ketakutan, kekhawatiran, kecemasan ibu-ibu. Karena rare disease tuh bisa jadi langsung pas lahir, itu kan kondisi ibu baru melahirkan, tahu sendiri. Dia juga recovery sendiri. Belum lagi dia banyaklah complicated lah ibu-ibu yang baru melahirkan. Yang enaknya di situ kalau misal ada indikasi ibu-ibu yang memang dari dalam kandungan itu anak sudah ada indikasi, bisa lahiran di situ, dinicunya di situ, observasi situ, solusi di situ. Alhamdulillah, semoga ada ya. Amin, amin. Gak ada yang gak mungkin amin. Mudah-mudahan insyaallah. Maksudnya jadi pengen bikin Omar Foundation gitu. Biasanya sih gitu sih. Biasanya ada kejadian apa dalam kehidupan kita merasakan betul dan kita ingin orang lain tidak merasakan kesulitan juga. Jadi kita bikin foundation. Omar Foundation. Omar Foundation. Amin, mudah-mudahan ya. Supaya bisa menginspirasi. Omar kecil-kecil dan menginspirasi orang lain tuh, lihat tuh. Ya, jadi makasih ya Hari ini kita belajar banyak banget sama Omar. Tadi Omar mengatakan bahwa anak-anak yang spesial itu diberikan kepada ibu-ibu yang spesial, dan anak-anak spesial itu mengajarkan kekuatan, kesabaran, ketangguhan, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat ternyata Omar sekarang motivator ya kan. Yang menjadi seorang motivator. Mungkin kalau nggak karena ini mungkin bakat motivatornya belum terasa Jadi sekarang motivatornya jadi tuh waktu di NICU tuh padahal saya sendiri juga sedih ya. Iyalah. Cuman kalau ngeliat orang lain sedih pura-pura nggak sedih, gue kuat loh gitu. Bener. Kan kayak Bunda Rafisya kan, saya ajakin ketawa terus gitu. Kemarin Bunda Rafisya kita ketemu di RCA kan, beliau nangis tuh. Ini Omar nih yang nguatin, terus dalam hati saya, ya Allah kok bisa nguatin orang lain padahal diri sendiri juga sedih. Iya, jadi dia tuh kadang 10:30 malam mewek gitu kan. Saya bilang udah jangan gitu, nanti asinya nggak ada gitu ya. Makanya dia senang kalau saya telepon. Aku tuh senang banget kalau ditelepon, jadi bisa ketawa gitu. Karena saya tuh kalau telepon nggak akan bahas-bahas apa sih yang lucu-lucu aja. Gitu. Nanti kita lihat ya kalau Bunda Rafisyanya boleh dikunjungi, nanti mungkin kita akan lihat Rafisya juga kalau beliau berkenan gitu. Makasih ya hari ini ya. Sama-sama. Senang banget nengokin Omar. Iya, sebenarnya kalau Sulaiman udah mulai sehat atau gimana, maksudnya kalau terus bertumbuh dan sehat itu mudah-mudahan bisa ketemu lagi sama Omar insyaallah. Kalau sekarang kan baru ibu-ibunya aja terapi bareng lebih semangat. Mudah-mudahan Karena
jenis terapinya hampir sama Iya. ya. Targetnya juga Iya. sama kita tuh ya. Betul, dokter-dokternya juga sama lah. Iya. Jadi kita doain semoga Omar, Sulaiman, dan anak-anak di luar sana yang Allah uji, mereka pejuang-pejuang sejak kecil. Nah, jadi kalau di NICU tuh, wah ini pejuang-pejuang cilik nih kalau di NICU itu tuh. Iya, namanya The Warrior. The Warrior, pejuang-pejuang ya. Kita doakan teman-teman dan minta doanya juga dari teman-teman semua. Semoga ibu-ibunya diberi kesabaran, kesehatan yang paling penting, supaya bisa bawa anaknya juga untuk terus mendapatkan tindakan-tindakan yang baik. Kemudian anak-anaknya juga sehat, kuat, dan yang paling penting berhusnuzon, berprasangka baik pada Allah. Dan hari ini saya belajar banyak, salah satunya adalah tentang berserah, bertawakal kepada Allah. Jadi kata Om Omar, ya udah gitu, ya udah jalanin aja. Terima kasih semuanya udah nonton. Kita nanti jenguk yuk yang lain-lain, insya Allah. Mudah-mudahan supaya teman-teman juga dapat kisah inspiratif, dapat pelajaran, jadi lebih banyak bersyukur, bersabar, dan itu tadi ya, berprasangka baik sama Allah. Terima kasih sudah nonton vlog ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.